Semuanya selamat pagi Bapak Ibu, silakan duduk. Oke, langsung aja waktu saya karena agak terbatas yang pagi ini ya. Kepada PowerPoint yang udah saya siapkan Pak Timothy, saya boleh permisi turun ke bawah ya sambil bisa lebih dekat. Tadi kan ada family time, jadi selama khotbah juga family time ini ya. Oke, kita baru saja memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita tahu semua prajurit-prajurit Romawi menyangka bahwa mayatnya Yesus itu, mereka bikin cerita bahwa mayatnya Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya gitu ya. Tapi yang kita tahu pastinya Yesus sudah bangkit dari antara orang mati Bapak Ibu. Dan kita tahu juga selama Yesus bangkit 40 hari dari antara orang mati dia menampakkan diri. Tapi perlu Bapak Ibu tahu tidak kepada semua orang Yesus menampakkan diri. Hanya kepada murid-muridnya, kepada orang yang dekat dan kepada siapa Yesus mau menampakkan diri. Oleh sebab itu sampai saat itu juga prajurit Romawi masih tidak tahu di mana keberadaan mayat Yesus. Hanya murid-muridnya yang tahu. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu semua yang Tuhan lakukan pasti ada tujuannya. Saya percaya ia menampakkan diri 40 hari kepada murid-muridnya untuk menguatkan murid-muridnya dan membuktikan bahwa ia masih akan bersama mereka. Dan dia katakan ya aku akan bangkit. Oke, kemudian next kan lagi. Nah, gini Bapak Ibu, setelah dia bangkit 40 hari bersama murid-muridnya, kemudian dia pesen. Pesen ini memang sebelum Yesus mati ya. Mari kita baca sama-sama. Pagi ini saya dapat sesuatu yang luar biasa, saya sampaikan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tahu siapa identitas yang ada dalam hidup kita. Siapakah kita sebenarnya? Yohanes 16 ayat yang ke-7, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Selama Yesus bangkit, Yesus ada mati dan bangkit. Yesus berguna kan Bapak Ibu? Dia menguatkan murid-muridnya. Tapi dia berkata sama murid-muridnya adalah lebih berguna. Lebih berguna kalau aku pergi. Lanjut lagi, sebab jikalau aku tidak pergi, gini Bapak Ibu, kalau Yesus tidak pergi, maka firman Tuhan berkata, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi firman Tuhan bilang lebih baik Yesus pergi. Bapak Ibu, Yesus baik bersama-sama muridnya. Dia mengajarin, dia memberi kekuatan, dia praktekkan semua mujizatnya. Tapi dia berkata kalau dia sendiri Yesus itu satu pribadi. Tapi kalau dia pergi, penghibur yang akan diutus itu akan diam dalam kita semua. Kita next kan dulu. Kisah 1 ayat yang ke-5, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ini juga sebelum ia naik ke surga ya Bapak Ibu. Sebab Yohanes membaptis dengan air, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian Yesus berpesan sama murid-muridnya, kamu jangan kemana-mana ya, tetap aja di Yerusalem menantikan Roh Kudus yang akan dibaptiskan kepada setiap kamu. Kemudian mereka menunggu dan apa yang terjadi 10 hari kemudian mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu saya mau kasih tahu setiap kita pagi hari ini kita harus tahu siapa pribadi kita, identitas kita. Bapak Ibu kalau kita tahu siapa kita, identitas kita, kita nggak akan berjalan biasa-biasa lagi. Saya mau kasih celik buat setiap kita pagi hari ini Bapak Ibu. Siapakah kita, kuasa di dalam kita. Next kan lagi. Nah siapakah Roh Kudus? Yuk kita belajar dulu sama-sama. Yang pertama, Roh Kudus itu bukan malaikat pesuruh Allah. Seperti Gabriel atau Michael. Roh Kudus yang akan diutus sama Bapa. Ketika ia naik ke sorga, dia mengirimkan Roh Kudus, itu adalah pribadi Allah sendiri Bapak Ibu. Roh Kudus adalah pribadi, bukan magic, halusinasi, atau hipnotis. Sifatnya dalam perjanjian baru sekarang Roh Kudus diam dan tinggal dalam kita. Kalau dulu kan hinggap, sekarang tinggal. Mari kita baca Bapak Ibu ayatnya Yohanes 14 ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak dapat
tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, ini dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan dwelling diam di dalam kita. Gini Bapak Ibu, boleh tolong Bu Evelyn ya Bu, maju ke depan. Bapak Ibu kalau kita sering nih nonton film horor, tahu pernah lihat film orang kesurupan? Nah itu roh masuk ke dalam jebing kesurupan. Itu mah orang kesurupan Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata Roh Kudus akan turun dan diam di antara kita. Yang saya kenal Bu Evelyn ya. Jadi begitu Roh Kudus turun dia diam. Saya bukan roh Bapak Ibu, saya daging. Jadi saya tidak bisa masuk ke dalam Bu Evelyn. Tapi saya mau jelaskan sama Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus itu ada inside us di dalam kita. Masuk, diam, menyertai kita. Oke Bu Evelyn, nanti minta tolong lagi. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, begitu Yesus naik ke sorga, sejak saat itu Roh Kudus turun dan setiap kita pun ditandai dengan berbahasa roh. Roh Kudus itu di dalam kita loh Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pokoknya pola pikir gini, iya aku percaya Roh Kudus. Beberapa gereja gitu. Tapi karya-karya Roh Kudus itu cukup hanya sampai di para rasul saja. Tidak bekerja sampai sekarang, tidak Bapak Ibu. Saya mau tegaskan buat Bapak Ibu pagi hari ini, tahu dulu siapa kita. Katakan bersama-sama, Roh Kudus diam di dalamku. Nah, kita tahu dulu siapa identitas kita dan saya mau tunjukkan Roh Kudus itu juga masih berkuasa lewat kita. Gini Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kita, harapan akan kemuliaan. Tapi Christ itu mau keluar dari dalam kita untuk menyatakan kuasanya. Dia berdiam tapi dia mau keluar. Nanti saya lanjutkan lagi aja. Nextkan dulu sekarang. Nah, apa sih yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita Bapak Ibu? Sehingga kita perlu Roh Kudus. Yang pertama, dia seorang penolong yang akan menyertai dan menuntun. Itu lebih kurang ayatnya. Ayo kita baca deh Bapak Ibu. Aku akan minta kepada Bapa, Yohanes 14 ayat 16-17. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Saya mau bersaksi dulu Bapak Ibu supaya kita ngerti. Kadang-kadang kita dengar firman Tuhan, kasih ayat-ayat, kita tuh belum benar-benar ngeh kalau enggak ada kesaksiannya. Tahun yang lalu, lebih tepatnya juga awal tahun gini, saya tuh di-invite sama teman-teman SMP saya ikut grup teman SMP. Tujuannya bagus Bapak Ibu, untuk kita saling kenalan, bernostalgia lagi, sembari kita itu mendonasi buat guru-guru kita, Bapak Ibu. Guru-guru kita udah sepuh-sepuh semua Bapak Ibu. Jadi kita ngumpulin dana, setahun sekali kita kasih kepada satu guru 5 juta rupiah, masih ada 7 guru. Terus kemudian kita terus berbagi informasi, bertukar informasi. Tapi semakin ke sini Bapak Ibu, saya enggak jaim ya, saya mau cerita apa adanya, saya mau terbuka Bapak Ibu. Dan saya percaya kadang-kadang ini terjadi sama kita, tapi seringkali kita tutupin. Semakin ke sini, grup ini semakin ngawur Bapak Ibu. Banyak, mereka kan pada enggak kenal Tuhan, ternyata banyak laki-laki di dalamnya yang semakin ke sini ngirim gambar-gambar yang seronok Bapak Ibu. Bukan lagi seronok, maaf ya, gambarnya udah porno. Terus kirim video-video ibu-ibu. Nah kalau yang kirim videonya bapak-bapak pasti gambar-gambar video perempuan-perempuan yang vulgar-vulgar itu loh. Roh Kudus itu sudah di dalam sini bilang, enggak sejahtera aja Bapak Ibu. Kita bisa ngerasain dong kalau Roh Kudus sudah mulai negur kita. Tapi kita tuh sering bela diri dengan alasan yang rohani. Saya bilang gini, enggak aku mau menggarami teman-teman SMA aku. Bapak Ibu saya mau kasih tahu ya, kita enggak lebih hebat dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah bicara sesuatu di dalam kita mestinya taat. Jangan kita bilang aku menggarami teman-teman SMP ku. Oke, waktu berjalan. Bapak Ibu, ketika kita di kamar sendiri kan tidak ada orang lihat kita toh.
Ketika kita di kamar mandi sendiri buang hajat, apa yang biasa kita pegang kalau di kamar mandi buang hajat? Handphone kita kan. Tidak ada orang lihat loh Bapak Ibu. Suatu kali ketika di kamar mandi seorang diri, nggak ada orang lihat, saya buka grup SMP saya. Pada waktu saya buka, maaf Bapak Ibu saya ngaku. Penasaranlah yang namanya telunjuk ini loh Bapak Ibu. Kali itu saya klik gambar perempuan yang seronok. Perempuan ini Bapak Ibu ya. Keluar dari kamar mandi saya cerita sama Pak Roni, sayang aku ngeliatin begini-begini. Aduh nih sudah deh kamu enggak usah grup itu lagi. Saya bilang enggak, aku mau menggaramin teman-temanku. Oke ya, waktu berlanjut. Sampai ketika saya siapin firman Tuhan ini, saya juga buka klipnya YouTube-nya Pak Miles Monroe. Pak Miles Monroe bilang gini, Roh Kudus itu kadang negur kita itu keras, lari kamu. Tapi kadang dia berbisik pelan. Bapak Ibu Roh Kudus itu kalau negur kita sifatnya bukan blaming atau judging. Kamu enggak berdaya, kamu tuh lemah, kamu itu sudah enggak layak. Tapi dia lembut negur kita. Lewat Pak Miles Monroe jelasin. Roh Kudus bilang gini, it's time to quit. Kadang-kadang Roh Kudus bilang lari. Atau kadang-kadang it's time to quit anakku. Saat itu juga Bapak Ibu saya enggak mau lebih pinter dari Roh Kudus. Saya langsung pamit sama grup teman-teman SMP saya left grup Bapak Ibu. Ini loh Bapak Ibu Roh Kudus ketika di dalam kita, dia yang ngingetin kita Bapak Ibu. Yang jadi masalah adalah kita merasa lebih pinter dari Roh Kudus kagak. Gitu loh Bapak Ibu. Yang kedua saya cerita. Waktu itu kami masih di Mataram Bapak Ibu. Waktu itu awal-awal kita buka gereja di Jakarta. Kemudian Pak Roni nginep di rumahnya Pak Timotius Arifin di Jakarta ini. Gak ada orang, sepi. Bukalah TV. Namanya orang laki penasaran buka. Kelihatan e-channel entertainment. Pragawati memperagakan model terbaru nih Bapak Ibu di Paris. Di situ pas lagi model terbarunya baju tipis-tipis, kagak ada orang Bapak Ibu. Yang Pragawatinya pasti perempuan-perempuan ya, pasti kelihatan ibu-ibu. Dan apa yang terjadi? Seringkali kan kita tuh sok suci. Gini Bapak Ibu, dalam nama Yesus tapi matanya masih gini Bapak Ibu. Dalam nama Yesus setan keluar, TV ditengking Bapak Ibu. Kita kagak perlu tengking-tengking TV, ambil remote matiin udah beres kan. Roh Kudus ngomong, tapi Pak Roni masih tetap. Apa yang terjadi? Pada waktu mau tidur, di sini enggak enak Bapak Ibu. Akhirnya kita harus taat loh Bapak Ibu. Sebelum tidur akhirnya Pak Roni duduk di pinggir tempat tidur minta ampun sama Tuhan. Pulang ke Mataram. Saya kan enggak tahu. Enggak ada orang tahu loh Bapak Ibu. Hanya Pak Roni sama Tuhan. Tapi Roh Kudus bilang, ngaku sama istrimu. Yakobus 5 ayat 16, saling mengakulah dosamu. Bapak Ibu kita punya dosa, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampunin. Tapi firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16, supaya kita sembuh, kita ngaku. Bapak Ibu, justru ketika kita ngaku kita sembuh, apalagi kalau itu sudah jadi habit kita Bapak Ibu. Terus Pak Roni bilang sama, Noni aku mau ngaku. Yang namanya istri kan kaget ya ibu-ibu kalau bilang suami mau ngaku, kirain mau ngaku apa Bapak Ibu. Terus dia bilang, di rumah Pak Arifin tadi aku sempat ngelihat e-channel begini-begini. Noni, aku sudah minta ampun sama Tuhan. Tapi Roh Kudus bilang, aku suruh ngaku sama kamu, sekarang kamu doain aku. Saya doa tumpang tangan atas Pak Roni dan kita berpelukan Bapak Ibu. Gini loh, ketika ngaku disembuhkan, iblis dipermalukan, kita kembali dikuatkan. Itu Roh Kudus nuntun kita Bapak Ibu. Nah, yang jadi masalah, saya mau kasih ilustrasi gini. Di sini, boleh yang tadi singer 2 orang, mana ya masih muda-muda singer 2 orang, yang cewek-cewek 2 singer tadi. 2 singer cewek di belakang pilar, yang muda-muda aja saya minta. Satunya lagi mana tadi ya? Satunya yang mana tadi? Tolong agak cepet waktu saya, kalau pagi kan mepet gitu ya. Oke, sini tolong. Habis itu duduk sini aja ya, karena saya akan minta lagi nanti. Kamu kayaknya lebih ekspresif dah.
Kamu minta tolong jadi iblisnya ya. Gini. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu gini. Ini kita Bapak Ibu ya. Roh Kudus diam di dalam kita. Sekali lagi saya bukan roh, enggak bisa masuk ke dalam dia. Saya daging, tapi saya hanya permisalkan aja. Ini insight Bapak Ibu ya. Sama namanya? Josephine, kamu jadi perayu ya sekarang ya. Agak sana dikit. Kamu stop, kamu merayu dia dengan tawaran-tawaran, enggak usah cuman rayu dia aja, rayu dia. Terus siapa namanya? Fani. Misalnya kamu rayuan apa? Sama seperti tadi kayak saya, gambar-gambar porno dari misalnya video grup-grup gitu ya. Kemudian kamu bilang, "Jangan Fani." Kamu dari situ. Kamu kan ininya iblisnya. Saya bilang, "Jangan Van, jangan." Kamu enggak di situ, tapi kamu merayu. Ya. Fani, Bapak Ibu lihat ya. Satu kali kita tidak taat kepada suara Roh Kudus, satu langkah kita mendekat kepada jebakan iblis. Fani tidak taat sama suara Roh Kudus, satu langkah. Roh Kudus masih terus bilang loh, Van, jangan Van, hati-hati Van. Tapi sekali lagi Fani tidak taat, dia semakin, sebentar iblisnya sebentar, jangan nafsu iblisnya Bapak Ibu. Semakin dia mendekat, satu langkah lagi dalam hidup kita nggak taat, dia semakin mendekat kepada jerat iblis. Sampai akhirnya, hap, tangkap dia. Josephine, hap, tangkap dia. Kena Bapak Ibu. Duduk dulu silahkan di sini aja. Bapak Ibu gini ya, saya kasih statement. Satu kali kita nggak taat suara Roh Kudus, satu langkah kita mendekat pada jebakan iblis. Kamu terusin aja, kamu enggak sadar dia terus sampai suatu kali dia hap, tangkap kamu terjerat, tak bisa lepas lagi. Bapak Ibu, kalau kita dengar hamba-hamba Tuhan yang jatuh, kita dengar orang-orang yang besar jatuh, itu bukan berarti mereka langsung jatuh loh. Pasti Roh Kudus udah kasih tahu dia dari awal. Tapi selangkah dia tidak taat, dia semakin mendekat pada jebakan iblis. Selangkah lagi dia tidak taat, dia semakin mendekat pada jebakan iblis. Terusin aja, hap! Tangkap. Dan iblis itu sifatnya sekali dia nangkap, dia tarik kamu semakin dalam jerat iblis. Siang hari ini Roh Kudus tuh masih bicara sama kita Bapak Ibu. Jangan. It's time to quit. Dan Roh Kudus itu tidak pernah blaming. Tapi begitu kita ditegur, yuk mari kita sadar Bapak Ibu. Suatu kali ini saya pribadi lagi. Waktu kami masih awal-awal di Mataram Bapak Ibu, ada sepasang suami istri yang saya bilang bahasa Jawanya, bahasa Jawa kan paling enak gitu ya. Miskin kalau orang Jawa bilang tuh gitu ya. Terus kemudian mereka bukan percaya Tuhan, Pak Roni menemukan mereka tuh gubuk Bapak Ibu ya. Jadi satu tinggal manusia sama ayam, ya pupnya ayam di situ jadi satu semua. Singkat cerita sama Pak Roni, rumahnya diperbaikin, kemudian dikasih berkat kehidupan. Lama-lama suami istri ini sering seminggu bisa 5 kali ke rumah. Dan orang-orang di sana itu orang daerah, kalau ngomong itu naik nada belakangnya. Setiap sore itu ke rumah Bapak Ibu, Pak Roni, nadanya naik. Sore-sore lagi orang enak-enak istirahat sore Bapak Ibu, Bu Nancy, nadanya tuh naik gitu. Kadang-kadang kita baru siut, waket gitu-gitu. Nah Bapak Ibu tahu karena saking miskinnya mandi jarang. Jadi begitu dia masuk rumah, belum aja suara Pak Roni, Bu Nancy, itu aromanya tuh udah luar biasa. Terus kakinya tuh nggak tahu ada luka apa, setiap kali ke rumah tuh darah. Sore-sore setiap kali Pak Roni bangun, Pak Roni beda sama saya, kan saya pernah bilang foto karakter ya, orangnya akan kuning, murah hati. Begitu dia ke rumah, Pak Roni selalu keluarin dompet. Kita nih yang perempuan, yang orang ungu selalu ngitung. 1, 2, iol, sanseu, 200. Besok lagi datang, cepek. Lama-lama dalam hati kecil saya, maaf ya Bapak Ibu, nggak ada orang tahu loh. Saya juga enggak cerita sama Pak Roni, cuman saya sama Tuhan yang tahu. Hati kecil saya gini, aduh ini orang miskin, maaf ya Bapak Ibu, saya enggak jaim, saya cerita sama Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tahu Roh Kudus tuh ada di sini. Duh orang ini bikin repot aja, bikin susah aja, maaf ya. Hati kecil saya bilang, ini orang benalu. Suatu kali ketika dia datang ke rumah, seperti biasa dia teriak-teriak, Bu Nancy, dia teriak-teriak. Saya dalam hati, jengkel banget sama ibu ini.
tahu enggak? Saya turun, saya lihat dia tuh punya anak cacat. Yang gede normal, yang kedua cacat Bapak Ibu. Umur 9 tahun tapi karena cacat otak, jadi kayak baby gitu, nggak bisa apa-apa kepalanya. Roh Kudus itu ngomong sama saya, lembut Bapak Ibu. Kali itu, Tuhan enggak blaming loh Roh Kudus. Roh Kudus bilang gini, anakmu 3 sehat-sehat loh. Kamu enggak kekurangan apa-apa. Roh Kudus tuh lembut sama saya bilang. Saya naik ke atas Bapak Ibu, saya nangis. Enggak ada orang tahu loh Bapak Ibu. Yang tahu dalam hati cuman saya doang kan sama Tuhan kan. Yang tahu saya jengkel cuman saya sama Tuhan tahu. Tapi Roh Kudus bilang anakmu 3 sehat loh. Anaknya dia 2, satunya cacat. Dan dia kekurangan, kamu baik-baik. Saya minta ampun sama Roh Kudus, Bapak Ibu, saya turun, saya ambilin beras, saya kasih dia. Besoknya secara manusia kadang masih jengkel lagi, tapi saya mau taat sama Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus itu penolong dan dia itu menguatkan, menegur kita. Siang hari ini, kalau Bapak Ibu mungkin mulai terpengaruh sama pergaulan-pergaulan tidak buruk, pergaulan-pergaulan buruk, komunitas-komunitas tidak benar. Roh Kudus bisa jadi ngomong kepada kita loh Bapak Ibu, it's time to quit. Jangan kita sok pinter Bapak Ibu, kita nggak lebih hebat dari Roh Kudus. Waktunya kita move on Bapak Ibu. Next selanjutnya PowerPoint saya. Next kan lagi. Nah tidak ada orang yang kebal dosa. Jadi Roh Kudus dari awal udah ngingetin kita. Next kan lagi, sifatnya Roh Kudus apa Bapak Ibu? Dia menuntun dan mengarahkan hidup kita, bisnis kita, pelayanan kita. Suatu kali kita punya teman di Surabaya Bapak Ibu, seorang kontraktor yang luar biasa besar. Dia sudah mau sign tanda tangan deal bangunan. Jumlahnya gede banget. Roh Kudus ngomong sama istrinya, bilang sama suamimu jangan ambil proyek itu. Istrinya sampaikan sama suaminya, istrinya kaget, ini proyek gede, kalau nggak diambil sayang langsung diambil orang. Istrinya bilang, taat sama Roh Kudus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka berdua taat sama Roh Kudus, proyek itu nggak jadi diambil. Itu tahun 98. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan dolar tahun 98? Dari 2000 jadi 15.000, seandainya proyek itu diambil, habis Bapak Ibu. Roh Kudus itu menuntun kita, jangan. Waktunya keluar. Pelan dan lembut, sekarang tergantung respon kita Bapak Ibu. Pelayanan kita, tolong, terus Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus juga memberi hikmat. Nih saya kasih kesaksian lagi Bapak Ibu. Pertama kali kita konferensi mengundang Pak Miles Monroe, kita kan gereja kita setahun sekali bikin konferensi. Waktu itu pertama kali kita ngundang Pak Miles Monroe sebelum beliau meninggal lebih kurang sekitar 6 tahun yang lalu. Hari pembukaan Bapak Ibu yang seharusnya beliau tiba di Denpasar, ternyata Pak Arifin ditelepon dapat kabar visa beliau ternyata sampai hanya di Singapura. Hari H pembicara utama, tidak ada pembicara lain Bapak Ibu, maksudnya ada pembicara lain tapi beliau pembicara utama. Begitu dengar kabar itu, apa yang Pak Arifin lakukan? Pak Arifin berbahasa roh, kurapa sikira laparapa sikira. Ketika kita mengeluh, kita nggak bisa apa-apa Bapak Ibu, kita bahasa roh, Roh Kudus yang kasih kita hikmat. Hira lapa sikira laparapa sikira lapa. Arifin terus berbahasa roh. Terus ajak pendoa berbahasa roh. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat Bapak Ibu. Dan Roh Kudus itu kalau ngingetin kita bukan hanya hal-hal rohani loh, hal-hal jasmani Roh Kudus bisa ingetin kita. Terus Roh Kudus ingetin satu nama, yaitu punawirawan yang tadinya duta besar Indonesia untuk Singapura, namanya Pak Mantiri. Langsung Pak Arifin telepon beliau, sambil terus pendoa berbahasa roh terus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pak Mantiri telepon lagi yang saat itu bertugas di Singapura, telepon lagi ke orang yang lain, terus berdoa perang bahasa roh. Bapak itu tahu apa yang terjadi? Sore itu juga Pak Miles Monroe bisa mendarat di Bali, bisa ikut pembukaan gereja. Bapak Ibu ketika kita berbahasa roh, Roh Kudus itu kasih kita hikmat Bapak Ibu.
Oke, next kan lagi ya karena waktu. Ya, ini saya mau katakan memberi kuasa. Next kan lagi aja. Murid-murid pada waktu Yesus hidup, mereka memang diberi kuasa. Firman Tuhan berkata, Yesus mengutus muridnya dan memberi mereka kuasa. Tapi pada waktu Yesus hidup tidak tertulis jelas ketika murid-murid melakukan kuasa, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tapi pada waktu Yesus bangkit, kemudian dia naik ke surga, Roh Kudus turun atas mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba mereka berkuasa. Yang tadinya Petrus menyangkal Yesus, tapi begitu penuh dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Next kan? Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Katakan lagi, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tolong sekarang dibukakan di dalam Kisah Para Rasul yang pasal yang ketiga. Langsung aja ya Bapak Ibu ya berhubung waktunya. Kisah Para Rasul 4 ayat 4. Nah, seringkali kita baca ini di luar PowerPoint saya ya, tolong dibukakan. Kita tuh baca firman Tuhan kuasa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau Roh Kudus turun atas kita, kita ini penuh kuasa loh Bapak Ibu. Saya jelasin dulu rasul-rasul, baru saya jelasin setiap kita. Langsung aja ya. Tetapi di antara orang yang mendengar, Bapak Ibu kita baca semua deh. Ini yang terjadi sama Rasul Petrus. Tadinya dia menyangkal Yesus. Apa yang terjadi setelah Roh Kudus turun atas dia? Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Siapa ini yang memberitakan? Petrus. Langsung ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, saat itu dia ditangkap sama mahkamah agama. Tapi kali ini dia nggak takut. Bapak Ibu, pada waktu Petrus menyangkal, itu yang menunjuk dia siapa sih? Seorang hamba. Bukankah kamu sama mereka toh? Tapi Petrus sudah ketakutan hamba. Tapi ketika dia penuh dengan Roh Kudus, ditangkap sama mahkamah agama, dia berani bicara. Lihat ayat yang ke-13 selanjutnya. Apa yang terjadi? Yuk kita baca sama-sama. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Pada waktu Roh Kudus turun atas kita, kita penuh kuasa Bapak Ibu. Ini bukan hanya Pak Petrus doang, kita ini harus sadar zaman sekarang kita ini penuh Roh Kudus dan penuh kuasa. Bapak Ibu kalau lihat orang sakit jangan sedikit-sedikit panggil full timer, panggil Pak Timothy, kita punya kuasa Bapak Ibu. Doakan orang sakit. Loh, bicara sembuh atau enggak sembuh itu Tuhan yang sembuhkan. Tapi sadar dulu identitasmu, kamu punya kuasa Bapak Ibu. Kusir setan, aduh takut sama setan. Enggak, kamu tahu yang di dalam dirimu ini bukan sebuah kuasa. Sekali lagi, perhatikan. Yang di dalam diri kita bukan sebuah kuasa, tapi kuasa itu sendiri. Dalam diri kita Bapak Ibu. Kalau kita dulu enggak ngerti kuasa dalam diri kita, ngusir setan cerik-ceria sampai habis otot kita. Dalam nama Yesus keluar, keluar. Nah, Bapak Ibu kuasa dalam kita. Kalau Pak Timothy nih, ada bilang sama full timer, tolong turunkan meja itu ke bawah. Pak Timothy punya otoritas dong. Enggak perlu Pak Timothy bilang, misalnya katakanlah Josephine full timernya gitu ya. Josephine turunkan itu, turunkan. Dikira orang enggak bener kan Bapak Ibu ya. Pak Timothy bilang, Josephine turunkan. Karena otoritas kita turunkan. Makanya kalau kita ngusir setan, Bapak Ibu teriak-teriak, kamu gak sadar otoritas dalam dirimu, kamu tuh punya kuasa Bapak Ibu. Suatu kali saya sama Pak Roni diminta tolong orang kerasukan setan. Aku penguasa Bali, terus pencak silat Bapak Ibu. Suaranya tuh berubah, matanya melotot, saya ajak anak saya. Kita tahu kuasa dalam kita, Tirsa kamu main musik. Ya buat Tirsa pertama kali pengalaman ngusir setan, main musik juga sambil keder-keder juga Bapak Ibu. Matanya kan beda kalau orang kerasukan. Papahnya sambil ngajar anaknya. Pak Roni bilang, hai iblis,
kamu penguasa Bali atau apapun juga keluar sekarang. Bapak Ibu tahu dia mau pencak silat. Pak Roni bilang, Roh Kudus kirim malaikat Tuhan ikat dia. Yang tadinya mau pencak-pencak Bapak Ibu. Gini loh, kamu sadar ada kuasa, tiba-tiba tuh seperti ada orang yang ngikat dia. Roh, setannya masih ada tapi dia enggak bisa pencak-pencak. Lah kalau dia pencak-pencak kita kena tendang lumayan Bapak Ibu. Kita punya kuasa, malaikat ikat dia. Jadi dia kayak orang enggak bisa goyang. Apa yang terjadi? Keluar kamu. Tiba-tiba dia lemes, pindah ke istrinya Bapak Ibu. Istrinya yang ganti bangun, melek, terus matanya terus monyol. Terus kita bilang, malaikat ikat dua-dua suami istri ini. Singkat cerita kita nyembah Tuhan. Tuhan bertata atas pujian. Kita nyembah, kita worship. Gini loh, kita jangan takut karena kamu tahu siapa di dalam dirimu. Ketika kita nyembah, dua-dua dilepaskan. Bapak Ibu apa yang tahu terjadi selama mereka berapa bulan loh Bapak Ibu mereka jadi orang mereka jadi orang bodoh gitu ya. Begitu dilepaskan mereka kerja lagi, sekarang diberkati Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Tahu siapa identitas kita Bapak Ibu. Mereka mau nyerang iblis gini gitu, enggak usah takut, di dalammu lebih besar. Kalau ada orang sakit tahu kuasa di dalammu itu siapa Bapak Ibu. Jangan pikir itu mah zaman rasul-rasul doang kita Bapak Ibu. Anak saya tuh suka nonton video klipnya YouTube-nya Todd White sama Bill Johnson. Todd White itu tadinya anak jalanan Bu, drug. Dia enggak ngerti firman Tuhan, tapi dia bilang begitu Roh Kudus penuhin dia. Sekarang kalau nyembuhin orang sakit, yang namanya kesembuhan itu hal yang natural. Jadi dibilangnya gini, naturally supernatural. Jadi hal yang supernatural itu merupakan hal yang biasa. Oke, next lanjut lagi. Lagi dikit Bapak Ibu ya, lagi 10 menit. Nextkan kepada PowerPoint saya. Nah, ini saya tutup dengan ini. Ketika kita berbahasa roh, sunan, kita berbahasa roh itu roh kudus itu penterjemah dan perantara. Itu artinya sunanti lambanomai. Lagi minta tolong Yosepin sama Fani. Sekarang Yosepin bukan jadi iblis lagi. Tapi tunggu dulu ya, ada buntutnya. Bapak Ibu ketika kita tidak bisa berdoa, suatu kali Pak Roni ini punya sepupu dari Balikpapan, punya anak 2 cewek. Dua-duanya diculik Bapak Ibu. Gimana sih rupanya seorang mama kalau anaknya diculik. Dia dengar berita, dibawalah ke NTB, Nusa Tenggara Barat, tapi di Sumbawa. Jadi dia terbang, dia ngungsi ke rumah saya di Lombok. Panggil polisi, urus. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Kalau seseorang tuh sudah sangat sedih, dia nggak bisa berdoa lagi. Lain orang berdoa di mimbar, Tuhan Yesus gitu ya. Tapi kalau ada orang susah Bapak Ibu, cuman gini ya dia doanya. Anak diculik 2 Bapak Ibu dan nggak bisa doa lagi. Itu dari pagi sampai pagi, makan itu saya bawain makan ke kamarnya. Makan kak, saya bilang itu makan sebentar. Yesus. Firman Tuhan bilang, Roh Kudus itu tolong tampilkan ayatnya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Sebab Roh sendiri berdoa buat kita. Bapak Ibu Roh Kudus itu ketika kita tidak bisa berdoa cuman bisa nangis. Roh Kudus itu sifatnya gini loh Bapak Ibu. Itu sifatnya Roh Kudus memerantarakan. Jadi ketika kita udah nangis, Roh Kudus lapor sama Bapak. Tapi satu sisi pula ketika kita berbahasa roh Bapak Ibu, Roh Kudus itu sifatnya menolak musuh. Jadi ketika kita bersunanti lambanomai, yang pertama to lay hold along with, bergandengan, menerjemahkan. Tapi satunya to strive to obtain with others. Sebentar ya Pak, lagi 7 menit saya kasih tutup dengan kesaksian.
Waktu kami kerusuhan di Mataram tahun 2000 Bapak Ibu. Itu ini enggak live streaming kan ya Pak ya? Enggak live streaming antar kita sendiri kan? Bapak Ibu ya, kalau sudah benar-benar melihat mereka yang berbaju putih itu, yang pakai ini ikatan terus mereka meneriakkan yel-yelnya Bapak Ibu, itu benar-benar kita bisa, pikiran kita tuh bisa bingung deh Pak. Kita waktu itu mereka sudah mau menyerang gereja kita, ini kerusuhan di Mataram Bapak Ibu, gereja-gereja yang lain sudah beberapa terbakar. Itu kita mau ngungsi Bapak Ibu ke rumah jemaat di Kampung Bali yang merupakan, ya kita biasa ke sana, itu bisa kesasar loh Pak Roni. Bisa semakin menjauh. Singkat cerita, saya sama beberapa istri-istri diaken sama anak-anak ngungsi ke Bali. Tapi beberapa yang suami-suami sama pendeta-pendeta lain mereka ngungsi di batalion. Gereja lain ini udah pada kena Pak. Sore harinya, laki-laki yang pada ngungsi di batalion datanglah prajurit. Siap-siap, laki-laki siap-siap. Karena para perusuh itu mereka datangnya bisa beribuan loh Pak. Itu mereka siap-siap, ayo siap-siap, mereka nyerbu. Jadi perempuan-perempuan yang masih sisa di batalion tuh nangis mereka semua. Para laki-lakinya Bapak Ibu dipersenjatai dengan apa? Celurit, samurai yang ada, golok, linggis. Jadi para suami-suami itu disuruh siap-siap Bapak Ibu menghadapi para perusuh. Kenapa kok suami-suami disuruh siap-siap? Polisi-polisinya udah disebar ke Lombok Timur, ke Lombok Tengah. Jadi yang tersisa nih suruh dibawain senjata. Apa yang terjadi sama Pak Roni? Kehabisan senjata Bapak Ibu. Pak Roni nggak bawa senjata, bawa handphone Nokia yang zaman dulu yang pakai dilempar maling lari itu loh Bapak Ibu. Nokia yang zaman dulu, Pak Roni apa yang dilakukan? Telepon sama Pak Arifin. Roni, kata Pak Arifin, Tuhan yang melatih jari-jarimu untuk bertempur dan tanganmu untuk berperang. Jangan takut, ayo kita sekarang berdoa. Sementara laki-laki yang lain bawa linggis, bawa pedang, bawa celurit, Pak Roni bawa handphone. Berdoa sama Pak Arifin berbahasa roh. Bapak Ibu gini loh, ya mereka semua bawa linggis. Tapi Roh Kudus, kuasa kita tuh lebih dari puluhan ribu senapan Bapak Ibu. Terus berdoa bahasa roh sama Pak Arifin. Bapak Ibu perlu tahu ketika kita berdoa berbahasa roh, ini kita berdoa berbahasa roh. Roh Kudus itu juga dia, ini musuh, kamu agak jalan dikit. Kamu menyerang saya, nyerang kayak mau serang saya. Nyerang saya. Begitu mau kita berbahasa roh, serang Josephine. Itu ketika itu bahasa roh kita, Roh Kudus menyerang. Jadi ketika kita berbahasa roh Bapak Ibu, Roh Kudus itu yang berperang ganti kita. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba prajurit datang kembali. Stop, Bapak, stop. Perusuhnya lari sendiri Bapak Ibu, bubar sendiri. Enggak tahu apa sebab bubar sendiri. Masuk lagi merah ke batalion, belum dulu Bu. Malam hari perusuhnya penasaran sama gereja kita. Yang lain udah terbakar, kita tuh dibom molotov Bapak Ibu. Dibom molotov kagak bisa-bisa Pak. Jadi mereka penasaran. Malam hari mereka mau nyerang dari belakang, dari sawah-sawah. Tentara bilang lagi, Pak diserang dari belakang, kita berdoa lagi, pendoa syafaat. Kita berdoa. Jam 2 pagi Bapak Ibu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Hujan beres kayak turun dari langit, tiba-tiba bubar mereka semua Bapak Ibu. Tahuilah siapa kita loh Bapak Ibu. Siang hari ini saya mau celikkan kita. Yuk kamu sadar siapa di dalam kita. Jangan lihat orang sakit, panggil Pak Timoti doakan. Jangan lihat orang kerasukan setan lari. Gak, kita tahu Roh Kudus dalam kita. Kita punya kuasa Bapak Ibu. Saya tutup dengan thank you Josephine sama next. PowerPoint terakhir. Karena dia suatu pribadi, berarti dia bisa didukakan loh. Oke, yuk kita baca Efesus 4 ayat 30, 31. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antaramu. Demikian pula segala yang jahat. Jangan mendukakan Roh Kudus. Tapi siang hari ini ketahuilah siapa dirimu dalam Kristus. Bapak Ibu buat yang
nanti siang tidak ada acara lagi, ikut aja. Saya siang kepingin bicara tubuh jiwa roh. Pagi ini saya bicara Roh Kudus dalam kita, Pak. Tapi pengambil keputusan di bagaimanapun juga di jiwa kita. Saya akan bicara bagian jiwa nanti yang siang. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Semakin dahsyat, saya percaya siang hari ini kita diyakinkan lagi siapa kamu. Katakan kiri kananmu, Roh Kudus diam di dalammu. Kuasa Allah dinyatakan. Ingat ya, Christ in you. Sekali lagi, sorry, saya tutup gini. Ibu-ibu, oma, sini oma. Mantap oma ya. Oma, Christ in you. The hope of glory. Kristus di dalam kita, Roh Kudus di dalam kita. The hope of glory, kemuliaan. Tapi dia tidak mau di dalam doang. Dia mau Kristus ini go out lewat kita. Dinyatakan keluar lewat kita. Caranya gimana? Jangan takut ketika ada lihat orang sakit, orang kerasukan. Jangan takut ketika Kristus ini keluar lewat kita. Hope of glory itu dinyatakan lewat kita. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Oma. Saya serahkan.